Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinta Septarina Fatwa, NPM 028 dari kelas J. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen, konsep pemasaran, dan juga siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang PT Bulan Sabit terlebih dahulu. Jadi, PT Bulan Sabit adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage atau makanan dan minuman. Dan perusahaan ini akan melakukan ekspansi ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Nah, sebagai general manager di suatu wilayah baru, pastinya saya akan melakukan proses rekrutmen terlebih dahulu. PT Bulan Sabit membuka lowongan pekerjaan di beberapa posisi, yaitu staf produksi, digital marketing, HR staff, dan juga finance admin. Dan untuk proses rekrutmen perusahaan kami menggunakan aplikasi Odoo, karena aplikasi ini mudah untuk digunakan dan juga memiliki fitur-fitur yang dapat memudahkan kita dalam melakukan proses rekrutmen. Dan untuk mendaftarkan perusahaan kita, yang pertama dilakukan adalah membuka aplikasi Odoo, kemudian kita membuat akun dengan mengklik yang ada di lingkaran merah seperti di gambar yang sudah sebelah kiri. Kemudian setelah diklik, maka kita akan dibawa ke platform yang seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Dan kita mengisi email, nama, dan juga membuat password. Setelah itu klik daftar. Nah, setelah itu baru kita dibawa ke platformnya seperti pada gambar, dan kita klik coba secara gratis seperti yang ada di lingkaran merah. Setelah itu akan muncul fitur-fitur seperti ini, dan kita cari yang rekrutmen. Setelah itu kita klik rekrutmen, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu baru kita bisa mengisi nama, kemudian email, nama perusahaan, nomor telepon, dan juga skala perusahaan. Setelah itu klik mulai sekarang. Nah, kemudian akan muncul notifikasi dari email kita, yaitu untuk mengactivate akun kita. Setelah berhasil akan muncul seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, kemudian kembali ke aplikasi, akan secara bersamaan juga akan muncul seperti gambar yang paling kiri, ada tulisan selamat datang di Odoo. Setelah beberapa saat, lalu muncul seperti gambaran di tengah, dan kita memilih mengklik yang rekrutmen seperti di panah. Kemudian kita klik create seperti gambar yang paling kanan. Setelah itu akan muncul seperti platform yang di sebelah kiri. Kita akan mengisi job positionnya dan juga email kita. Kemudian klik create, dan kita di sini bisa mengisi sesuai job position yang kita buka. Dan PT Bulan Sabit itu membuka 4 lowongan, sehingga kita membuat sampai 4 kali sesuai dengan job positionnya. Nah, kemudian untuk penyebarannya dapat disebar melalui iklan Instagram, TikTok, kemudian dibagikan ke grup WhatsApp atau mungkin grup Telegram, atau dapat diupload di story WhatsApp. Dan saya mengambil contoh di story WhatsApp seperti pada gambar yang di kanan. Nah, yaitu dengan membagikan link yang dapat kita ambil di web seperti yang dipanah pada gambar di sebelah kiri. Setelah itu link akan membawa calon pelamar ke dalam platform seperti ini. Nah, kemudian pelamar dapat mengklik yang ada di panah. Setelah itu klik create. Setelah itu pelamar dapat mengisi nama lengkap hingga gaji yang diinginkan. Selain itu, pelamar juga dapat menambahkan
dokumen pendukung yang dibutuhkan perusahaan kami seperti CV, surat lamaran pekerjaan, dan mungkin apabila mempunyai sertifikat prestasi atau organisasi juga boleh banget untuk ditambahkan, yaitu pelamar harus scroll hingga ke bawah dan akan menemukan fitur yang ada gambar plus add attachment. Setelah itu barulah pelamar mengklik save apabila sudah selesai, dan juga dapat diedit dulu apabila masih ingin ada yang diperbaiki. Setelah itu klik save lagi. Apabila sudah ada yang melamar, maka seperti di lingkaran merah, yaitu ada one applications. Setelah itu sebagai general manager, saya akan melihat dulu data-data yang telah diisi oleh pelamar. Kemudian apabila pelamar tersebut lolos, maka saya akan memilih tombol hijau seperti di panah. Nah, kemudian untuk ke tahap selanjutnya saya akan mengklik seperti panah merah yang ada di gambar paling kanan. Saya akan memilih first interview. Nah, di aplikasi Odoo ini kita bisa mengatur jadwal dan dapat dilihat secara transparan oleh pelamar seperti pada gambar. Nah, kemudian apabila pelamar lolos pada first interview, kemudian saya akan mengulangi kembali tahap yang tadi, namun kali ini memilih untuk second interview. Dan apabila pelamar berhasil lolos dari second interview, maka pelamar akan ke tahap kontrak sign untuk menandatangani kontrak. Pelamar tersebut dinyatakan untuk lolos bekerja di PT Bulan Sabit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran pada PT Bulan Sabit sehingga dapat menarik minat konsumen. Yang pertama ada konsep produksi, yaitu konsep ini menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia setiap saat. Sangat penting bagi kami untuk membuat desain dan fungsi kemasan yang dapat meningkatkan nilai guna dan nilai jual dari produk. Tujuan dari konsep ini yaitu mendorong para konsumen untuk membeli produk kami atau yang telah didistribusikan ke daerah melalui pasar, toko, dan semacamnya. Jadi kami bertugas untuk memproduksi sebanyak mungkin brand karena konsumen harus bisa menerima brand yang tersedia secara luas dengan segala daya belinya. Dan yang kedua ada konsep produk. Konsep produk menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk yang dengan kualitas, kinerja, dan karakteristik yang terbaik. Dalam konsep pemasaran, konsep produk menuntut perusahaan agar dapat memberikan arti penting pada fitur atau kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan harus aktif untuk memikirkan pola pengembangan bisnis jangka panjang dengan membuat produk yang hanya cocok dengan standar kualitas terbaik untuk dipromosikan kepada konsumen. Yang ketiga ada konsep penjualan. Tidak cukup bagi perusahaan sekedar untuk membuat barang dan menunggu pelanggan untuk membeli produknya. Jadi sangat diperlukan penjualan brand dan promosi dengan cara yang baik. Contohnya adalah memberikan produk secara gratis di grand opening. Karena bisa saja masyarakat belum membeli produk karena mereka memang belum merasakan produk kita atau belum perlu. Sehingga saat mereka mendapatkan produk secara gratis, mereka akan mencoba dan memungkinkan akan terjadi pembelian setelahnya. Selain itu, promosi dapat dilakukan dengan membagikan brosur, memasang pamflet atau banner, dan menggunakan media sosial, misalnya Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang keempat ada konsep tim pemasaran dan pemasaran sosial. Konsep ini menekankan untuk perusahaan menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan konsumen. Selain itu, konsep ini berorientasi untuk memberikan kepuasan pelanggan, dan kami akan melakukan cara yang lebih efektif dan efisien daripada perusahaan kompetitor sambil menjaga dan meningkatkan kesejahteraan konsumen yang loyal dengan brand kami.
Karena banyak perusahaan yang hanya membangun perusahaannya saja di suatu wilayah baru tanpa memikirkan tentang lingkungan daerah tersebut. Misalnya menggunakan bahan yang justru dapat merugikan daerah tersebut dan dapat membahayakan masyarakat. Jadi perusahaan kami akan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, menyehatkan, dan menguntungkan warga lokal. Secara lebih luas, konsep pemasaran sosial tidak hanya bekerja untuk konsumen, tetapi untuk masyarakat juga. Jadi perusahaan harus dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan, keinginan konsumen, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep penting yang terakhir adalah konsep pemasaran global, di mana perusahaan kami harus bisa mempertimbangkan segala faktor yang dapat mengaruhi pemasaran dengan baik dan efektif. Yang terpenting, perusahaan harus memberikan perhatian kepada konsumen secara individu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan. Apabila konsumen merasa percaya dan puas, maka dapat membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan akan merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain. Nah, yang terakhir adalah siklus pembelian PT Bulan Sabit. Yang pertama adalah permintaan pembelian barang. Pada tahap ini, bagian produksi mengajukan permintaan barang. Dapat didasari oleh prediksi pasar, meneliti permintaan konsumen, atau perhitungan stok barang di gudang. Divisi pembelian harus memastikan dahulu bahwa ketersediaan barang yang diinginkan mencukupi atau tidak. Kemudian yang kedua ada survei barang, yaitu selanjutnya dilakukan pemilihan ke pemasok mana barang akan dipesan. Lalu yang ketiga adalah menentukan supplier. Setelah memilih pemasok yang dapat dipercaya untuk mendatangkan barang, baru perusahaan dapat melakukan kerjasama dan melakukan pemesanan barang ke pemasok tersebut. Lalu tahap keempat ada pesanan pembelian, yaitu membuat daftar barang yang akan dibeli sehingga dapat memperkirakan berapa budget yang akan dikeluarkan. Lalu tahap kelima yaitu surat perjanjian dan DP pembelian. Pada tahap ini, PT Bulan Sabit melakukan pemesanan dan juga tanda tangan perjanjian jual beli. Setelah itu membayar DP. Dan tahap selanjutnya ada menerima pesanan. Jadi pada waktu yang sudah disetujui bersama, perusahaan akan mendapatkan barang yang diinginkan beserta jumlah sisa tagihannya. Lalu tahap selanjutnya, setelah menerima barang dan untuk memastikan barang yang dikirimkan sesuai dengan yang dipesan dan juga memastikan bahwa tidak terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirimkan, dilakukanlah proses verifikasi terhadap barang yang diterima. Kemudian juga dapat melakukan retur barang apabila barang tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Kemudian proses yang terakhir yaitu setelah barang diterima, maka dilakukanlah pembayaran sisa tagihan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.